Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Lasmito, dosen Universitas BS Supratman Surabaya, program studi Teknik Kimia. Saya akan menjelaskan roadmap penelitian saya, yaitu dengan topik pemanfaatan limbah cair menjadi pupuk. Kenapa kok topik ini saya sampaikan? Karena limbah pada waktu mau dibuang harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Padahal di dalam limbah itu masih mengandung hal-hal yang bisa dimanfaatkan yang punya nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dalam hal ini yaitu saya akan memanfaatkan limbah cair pabrik tahu dan juga pabrik tempe yang masih banyak mengandung kadar protein yang relatif tinggi. Protein dalam limbah cair tersebut masih banyak mengandung unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium K yang dapat digunakan sebagai pupuk. Tapi limbah cair tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai pupuk karena unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium K masih terikat dalam bentuk protein sehingga harus diuraikan atau difermentasi atau difiksasi sehingga unsurnya menjadi unsur N, P, dan K, tidak terikat dalam bentuk protein lagi. Sehingga penelitian ini masih layak untuk kami lakukan karena data-datanya masih belum banyak. Limbah cair pabrik tahu dan juga pabrik tempe yang merupakan bahan buangan dapat dijadikan pupuk yang mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi. Konsistensi penelitian saya pada tahun 2019, saya memvariabelkan kulit pisang dan kubis untuk pembuatan starter EM4 atau efektif mikroorganisme 4 yang akan saya gunakan pada fermentasi limbah cair pabrik tahu. Jadi ini sudah kami lakukan. Jadi yang kami efektifkan adalah pembuatan starter untuk bakteri EM4 dengan menambahkan kulit pisang dan kubis. Dan kami lihat hasilnya. Apakah ada peruraian kadar NPK atau penurunan. Pada tahun 2020, yang kami rubah adalah lama fermentasinya. Jadi dari hasil penelitian 2019 tentang pengaktifan EM4 sebagai starternya, sekarang dari hasil yang terbaik pada saat penelitian 2019 kami pakai untuk memfermentasi atau meningkatkan penelitian kami dengan variabel lama fermentasi limbah cair pabrik tahu. Jadi selama fermentasi kami rubah-rubah, kemudian akan saya lihat kenaikan kadar NPK-nya dengan perubahan lama fermentasi tadi. Pada tahun 2021 kami juga melakukan penelitian dari hasil penelitian 2019. Kemudian penelitian 2020, 2021 ini saya lanjutkan dengan merubah rasio jumlah EM4 terhadap volume limbah cair pabrik tahu. Apakah ada perubahan terhadap kadar NPK-nya naik atau turun. Jadi saya ulang, 2019 penguatan starter EM4-nya dengan menambahkan kubis dan kulit pisang. Dari 2019 dengan lama fermentasinya, dari hasil 2019 dan dari 2020 yang terbaik kami gunakan untuk meneliti pada tahun 2021, di mana yang kami variabelkan adalah rasio jumlah EM4 terhadap volume limbah cair pabrik tahu. Pada tahun 2022 rencana saya akan menggunakan data-data pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang akan kami pakai hasil terbaiknya untuk pada penelitian 22 rubah-rubah adalah
suhu fermentasinya. Apakah suhu fermentasinya bisa berpengaruh terhadap kadar nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Pada tahun 2023, kami tetap menggunakan data-data pada tahun hasil 2019, yaitu penguatan starter 2020 tentang rasio 20-22 tentang lama fermentasi, dan data terbaik itu kami gunakan pada tahun 2023, tetap menggunakan limbah cair tahu, tapi yang kami rubah-rubah adalah kecepatan pengadukannya pada proses fermentasi. Jadi, apakah ada pengaruhnya dengan kenaikan atau penurunan kalau diaduk? Kita rubah pengadukannya untuk hasil dari N, P, dan K-nya. Pada tahun 2024, rencana saya yang saya dapat dari pabrik tahu, kemudian saya gunakan untuk pabrik tempe, di mana limbah cair pabrik tempe kami fermentasi dengan menggunakan EM4, di mana EM4-nya sudah kami aktivasi atau kami buat starternya dengan penambahan kulit pisang dan kubis. Apakah dia menjadi lebih aktif kalau dimasukkan ke dalam limbah cair pabrik tempe? Ulang, pada tahun 2024 rencana saya tetap seperti pada tahun 2019 untuk pabrik tahu, tapi sekarang saya gunakan untuk limbah cair pabrik tempe. Kemudian pada tahun 2025, sama data yang kami peroleh pada tahun 2024 untuk pabrik tempe, kami gunakan untuk melakukan penelitian apakah terjadi peningkatan atau penurunan terhadap hasil NPK, di mana yang kami rubah-rubah atau sebagai variabel adalah lama fermentasinya. Demikian penelitian saya, mudah-mudahan hasilnya dapat bisa meningkatkan limbah cair menjadi pupuk atau mempunyai nilai ekonomis yang relatif lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.